Assalamualaikum. Ya, gimana? Sendirian? Oh, memang langsung dari rumah tadi ya? Iya, memang dari rumah. Tadi kebetulan habis selesai ya bersih-bersih dikit. Makan sambil ngopi-ngopi. Oh ya, bentar ya, saya selesaikan. Iya, silakan Pak. Oke, siap. Gimana ini? Iya, kan tempo hari kan saya sudah ceritakan kronologinya ya. Sudah telepon kemarin. Oh iya. Sebentar ya. Mungkin saya mau detailkan dulu di kronologi ketika saya kan hilangkan sepeda motor orang kan ya. Oh begitu. Oh iya. Jadi ceritanya ada si A. Ini adalah teman saya. Kita posisi kita ini kan kerjasama. Kita dagang kopi, mangga, terus habis itu sarang burung walet dan sebagainya kan, bukan. Terus kita ada satu mitra, dia itu orang bagus ini, dia kebetulan dia adalah juragan ceruk. Kita memang pernah bermitra karena dia pernah memang pinjam gudang kita untuk dipakai transit barang. Berarti ceritanya sudah temenan gitu ya? Iya. Kenal agak lama berarti sama dia? Kenal lama. Bahkan sudah sering ngopi, kita sudah sering belajar bareng, sharing, diskusi. Oke. Bahkan kita sudah ada di berkali-kali, maksudnya kita kan sudah transaksi berkali-kali. Nah, itu gimana sih kita ya kok bisa motor hilang gitu dan lain sebagainya? Iya, jadi ceritanya begini. Ketika itu Mas yang dari Batu ini, dia itu kan butuh kendaraan, untuk mobil ya. Sedangkan si teman saya ini, karib saya ini kan dia ada kendaraan roda 4. Karena dia butuh mobil, akhirnya mobil itu dia pinjam. Tapi motornya ditinggal sebagai jaminan. Karena kan kita kan juga butuh keluar kota, kita butuh ngecek kopi Pidampit segala macam kan. Mobilnya dibawa, motornya ditinggal akhirnya. Ya, kebetulan motor baru ketika itu baru 2 bulan beli Pak. Baru 2 bulan beli dan kreditnya kan masih belum selesai dan diasuransikan, sehingga kalau ada kerusakan atau kehilangan itu bisa diklaim ke asuransi tadi ya? Ke asuransi tadi. Oke. Setelah motor ditinggal, keesokan harinya kan kita ada agenda pendamping. Kita perlu ngecek produksi kita apakah sesuai dengan target atau enggak. Akhirnya teman saya ini nyamperin ke kontrakan, dari kontrakan ke rumah. Ke rumah saya pakai motor. Saya nanya, pakai motor Pak Jeffrey? Ya, kita pakai motor, mobilnya dari dia pakai Pak Ajis. Ya, oke, berangkat. Saya dibonceng pulang pergi dari Dampit ke Malang. Habis itu setelah pulang, karena teman saya ini capek, karib saya dia sedang capek, saya diantarlah pulang pakai motor itu kan. Tapi karena begitu capeknya, akhirnya kita balik lagi. Diputuskan, wis bawa aja motornya, anterin lagi saya ke kontrakan. Saya anterin dia ke kontrakan, akhirnya motornya saya bawa balik. Saya bawa pulang. Oh iya. Motornya saya bawa pulang. Dan ketika itu Pak Jeffrey juga sudah konfirmasi ke saudara Ajis yang dia bawa mobil tersebut. Ketika itu dia sempat nanya, Akram tempatnya di mana ya? Oh iya, tempatnya di sini. Oh iya, nanti biar saya yang tukar. Kabarnya begitu. Sudah ada omongan begitu. Saya tidak tahu, tapi ternyata memang namanya nasib. Buruk kan tidak tahu kapan datang. Betul. Motornya hilang, terus habis itu saya ada niatan baik untuk mengganti. Saya mengganti. Terus kemudian saya datang ke tempat si teman saya untuk datang ke saudara Ajis yang punya motor. Karena motornya yang kita hilangkan tadi. Setelah itu di awal itu kita ya baik-baik saja, kita siap bantu. Maksudnya kalau memang diurus asuransinya, oke, kita urus. Kalau memang mau diganti baru, oke, kita ganti baru. Sudah ada itikat datang ke sana ya, mengganti motor yang hilang. Akhirnya lama kita ngobrol, ada satu kesepakatan, oke, bantu untuk mengurus asuransi sampai selesai, sampai cair. Nanti kalau memang cairnya berupa uang tidak seberapa ya, kita siap nambah, kita akan bilang begitu supaya bisa dapat motor baru lagi yang persis yang dia beli dulu. Ceritanya
kita ini kan usaha Pak. Kita kan maksudnya kita kan ada pekerjaan. Saya dan Mas Jeffrey kan ada pekerjaan. Iya, betul. Akhirnya saya memutuskan untuk bagi tugas gitu. Saya ngurus motor yang hilang, terus saudara saya ini, teman saya ini dia harus ya tetap ngurusin handle pekerjaan ya betul. Jadi dia harus keluar kota segala macem, dia harus ya lihat supplier segala macem. Tapi akhirnya si saudara Aziz ini yang punya motor ini dia curiga kalau kita ini ada sindikat penggelapan. Oh, sampai begitunya ya? Iya. Oh, karena merasa tidak diurus mungkin ya? Karena merasa kok ini cuman Akron saja yang ngurus, kok Pak Jeffrey nggak ikut. Nah, ceritanya mulai ada kecurigaan di situ. Awalnya cuma sekali dua kali ya saya biarkan saja. Ketiga kali, keempat kali saya ngomong ke saudara saya. Pembahasan itu ya, iya, tetap dituduh sindikat gitu ya. Dituduh sindikat. Bahkan sampai dia bawa orang preman lah kayak gitu. Karena memang nggak ada surat resminya kalau dia dari kepolisian ya. Oke. Dia bilang dia intel, habis itu laptop yang ada rekaman CCTV sempat ketika itu ya disita juga. Padahal posisinya mobil teman saya ini masih dibawa, habis itu laptop saya dibawa, bahkan HP pun mau diminta. Jadi semua barang-barang mau diminta, mau dibawa. Pokoknya sampai masalah kelar baru selesai, baru mau dikembalikan. Ya, saya pikir sepertinya ada sesuatu yang salah gitu loh Pak. Kemudian akhirnya kita kan cekcok. Kita cekcok, akhirnya kita ya nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Karena saya rasa ini sudah sikapnya itu semakin lama semakin menyudutkan. Sampai suatu ketika saya diancam mau dibawa ke kantor polisi. Oke, nggak apa-apa. Ternyata bukan dibawa ke kantor polisi, tapi dibawa ke warung makan di daerah Cinoyo. Dan itu dia bawa temennya preman, rambut panjang begitu, tatoan, memojokkan, memaksa kita untuk mengaku bahwa ini memang benar-benar sindikat Judi tadi ya. Ya, dia bilang begitu. Oke, kira-kira ada apa yang langkah apa yang harus kita sebenarnya permasalahan seperti ini nih agak kompleks dan sering terjadi di masyarakat itu, tuduh menuduh dan lain sebagainya. Dan kalau kita biasa dalam sebuah kasus itu memang biasa lah ya, dalam artian pihak-pihak yang bersengketa ini biasanya memang merasa dirinya paling benar dan lain sebagainya. Cuman dalam kasus ini kalau menurut saya memang alangkah baiknya segala sesuatunya itu diselesaikan di luar pengadilan, tidak usah kita beracara ke pengadilan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kalau kita sampai beracara di pengadilan itu ujung-ujungnya sama-sama dirugikan. Kenapa demikian sama-sama dirugikan? Ya sampai itu nanti tetap harus mengganti dalam artian karena memang posisinya sampai yang menghilangkan ya. Cuman di sisi lain ketika dia mengklaim bahwa sampai ini ada sindikat pencurian atau penggelapan motor tadi, pada dasarnya kan mereka tidak memiliki landasan secara bukti dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah sehingga alangkah baiknya kita menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Kenapa secara kekeluargaan? Dan sama-sama enak. Jika memang dia itu meminta untuk mengganti seperti baru dan lain sebagainya, jadi rundingkan gimana baiknya dan lain sebagainya begitu, sehingga persoalan ini juga tidak berlarut-larut. Dan kalau sudah masuk pada ranah tadi istilahnya dia merasa dirugikan dan lain sebagainya sehingga dia mau bawa ke kepolisian dan lain sebagainya, itu sebenarnya hak dia, memang sebenarnya hak dia. Cuma di sisi lain kalau dia detail dan teliti dengan kasus ini, maka dia tidak akan masuk pada itu. Kenapa? Karena dia tidak punya bukti yang konkret, bukti yang otentik kan begitu kan. Nah, sehingga perlu kalau menurut saya sampai ini datangkan orang, ya nanti kita coba bantulah gimana baiknya kita bantu, mungkin kita mediasi lah. Kami siap menjadi penengah ataupun mediator di
permasalahan Bapak ini, sehingga ketika nanti gimana prosesnya agar sama-sama enak, sama-sama. Toh ini sampean kan temennya, dia masih berteman baik sebelumnya kan, Ya. masa hanya persoalan begini nih tidak bisa selesaikan, justru akan yang awalnya teman ini menjadi konflik, dan ini akan berlalu pada mungkin pada akhirnya tidak akan baik hubungan sampean dengan dia, kan begitu kan. Nah, sehingga kapan nanti kita coba rundingkan kembali, saya siap untuk menjadi penengah. Penengah dalam artian bukan berarti saya ada keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu, atau saya berpihak kepada sampean karena sampean yang datang di sini, tidak. Tapi saya juga akan mendengarkan nanti persoalan kenapa dia akan membawa kasus ini ke polisian dan lain sebagainya, kenapa dia sampai menuduh sampean dan temannya yang tadi si Jeffrey ini dianggap sebagai penggelapan atau sindikat motor, karena sindikat penggelapan atau pencurian motor seperti itu. Nah, oke, mending seperti itu. Karena kalau kita masuk ranah pengadilan itu semakin ribet. Saya ini kan merasa dirugikan gitu. Saya ini bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Apa yang dia minta saya kasih. Tapi ujungnya kenapa kok dia malah menyudutkan? Dia malah menyudutkan. Nah, ini makanya seolah-olah kita membuat dia itu kan jadi korban gitu. Ya, saya rasa ini tidak ada keadilan. Ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Kalau memang masuk fitnah ini. Karena nggak ada bukti. Nah, makanya kita kan belum tahu apa yang kemudian menjadi landasan dia yang kemudian ingin membawa ranah ini ke pengadilan dan lain sebagainya. Maka harus didudukkan kedua ini dulu, harus ketemunya fair, tidak pertemuan yang kayak tadi, ketemu di warung makan sampai malah dipaksa untuk mengaku kan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mendudukkan ini kita cari secara penyelesaian sama-sama gitu. Nanti kita arahkanlah dari pihak sana agar permasalahan ini diselesaikan secara keluargaan. Kalau menurut saya begitu, Pak. Kenapa? Karena ya itu, kembali lagi ke persoalan tadi, akan sama-sama dirugikan, tidak akan menyelesaikan persoalan. Hanya kan sampean ingin menyelesaikan persoalan tanpa persoalan kan, artinya setelah persoalan diselesaikan, clear, selesai. Begitu. Nah, sehingga perlu kita duduk bareng, perlu kita duduk bersama, nanti kita atur waktunya. Mungkin begitu, Pak. Ya. Baik. Gimana? Ya, kapan kita bisa agendakan, nanti saya coba hubungi ke saudara yang di. Oke. Kapan nanti kita agendakan supaya bukan cuma saya saja, termasuk keluarganya yang sudah tahu kejadian, terus habis itu teman-teman saya yang juga dapat omongan-omongan tidak baik dari beliau ini, sepertinya harus tahu. Betul. Sepertinya harus tahu, dan memang harus biar tidak ada fitnah yang tersebar, karena memang dikira saya butuh duit sehingga saya menggelapkan motor untuk menyelesaikan kuliah dan segala macam, buat biayain adik segala macam begitu kan, sudah tersebar omongan begitu di keluarga dan di teman-teman di Malang gini. Oke, siap. Dan itu yang sebenarnya memberatkan saya. Kenapa? Karena dia bukan cuma cawe-cawe ke saya, tapi juga ke teman-teman, ke saudara begitu. Oke, nanti kita panjenengan nanti coba hubungi, komunikasi dengan dari sana. Kami siap bantu persoalan ini agar bisa terselesaikan secara kekeluargaan begitu. Ya, artinya yang kita harapkan nantinya hubungan panjenengan dengan si pihak ini juga baik, akan bisa berteman dengan baik dan lain sebagainya. Mungkin begitu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Nanti kita berlanjut di siap. Oke.